Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Fitrat H dari kelas 1A Teknik Informatika. Kali ini saya akan membawakan atau menyajikan sebuah video yang menjelaskan tentang penggunaan Microsoft Word untuk pembuatan suatu makalah, mulai dari desain dari penulisan, jenis tulisan, spasi, serta nanti akan membuat daftar isi otomatis. Nah, kali ini kita akan mulai dari pembuatan cover terlebih dahulu. Beberapa mahasiswa masih banyak yang tidak tahu cara pembuatan makalah yang baik dan benar. Contoh seperti contoh penulisan, pembuatan spasi, serta membuat makalah atau membuat daftar isi otomatis. Nah, di sini saya akan membuatkan tata caranya. Sebelumnya kita akan membuat dulu cover. Cover itu diawali dengan judul makalah. Jadi judul makalah yang kita buat adalah apa gitu. Atau judul makalah kita itu pembelajaran dari mata kuliah apa gitu. Contohnya ini makalah dari tugas pendidik pendidikan agama Islam. Nah, tulisan biasanya akan ditentukan atau normalnya biasa digunakan menggunakan Times New Roman 12. Jadi ketik di sini. Nah, di situ kita ketik aja TIM atau boleh kita ketik langsung semuanya Times New Roman. Enter. Kemudian kita bikin 12. Nah, kemudian di bawah itu diajukan untuk tugas mata kuliah apa gitu. Saya tugas mata kuliah pendidikan pendidikan agama Islam. Ini biasanya dibuat atau dicetak miring. Nah, seperti itu. Dan tulisannya juga tergantung dari guru yang mengampuhnya, atau bisa kita buat saja seperti ini. Nah, di sini judulnya tadi misalnya contoh makalah tentang akidah. Kita bisa memblok seperti ini saja untuk mengubah tulisan menjadi besar semua. Nah, di sini ada berbagai jenis tulisan yang awalnya besar atau kecil semua atau bahkan besar semua. Nah, di sini kita karena pakai cover, jadi kita untuk cover maka kita pakai yang besar semua. Kemudian di sini adalah logo mahasiswa, logo kampus mahasiswa tersebut. Kemudian disusun oleh siapa? Siapa yang membuat makalah tersebut? Contoh seperti ini, makalah yang saya buat adalah jadi saya buat nama saya itu Reski Delfitra Adha. Kemudian kita tap 2 kali atau 3 kali boleh juga, tapi saya bikin 2 kali tap. Membuat NPM. NPM itu nomor mahasiswa kita yaitu 2435107753. Nah, di situ nomor mahasiswa masing-masing dari peserta didik atau mahasiswa. Dan dosen pengampu itu adalah siapa yang mengampu pembelajaran yang kita buat makalahnya ini. Contoh ini misalnya makalah dari agama, berarti kita buat contoh nama dosennya adalah Dr. Haji Faisal. Contoh, sekiranya ini kan masih huruf kecil, kita bisa ngeblok seperti ini langsung seperti yang di awal tadi, atau kita ngebloknya menggunakan shift tanda panah sebelum gini. Nah, kembali kita besarkan seperti yang di awal. Setelah itu di sini ada program studi, yaitu yang diampu yaitu program studi apa, misalnya program studi S1 Teknik Informatika, kemudian fakultas di mana kita berkuliah. Oke, lanjut daftar isi. Nah, bagaimana sih kita membuat daftar isi otomatis ini? Yang pertama yang kita harus lakukan yaitu subjudul. Setiap subjudul kita pindahkan menjadi heading.
Contoh bab 1. Bab 1 ini adalah subjudul awal, yaitu kita gunakan heading 1. Kita letak di tengah. Nih, kita letak di tengah. Kemudian kita hitamkan kembali dan kita ganti jenis tulisannya menjadi Times New Roman. Nah, seperti itu. Pendahuluan itu subjudul 2, maka kita jadikan heading 2. Begitupun seterusnya. Ini kita jadikan heading 2. Kita lakukan seperti yang tadi. Letak tengah, ganti Times New Roman dan hitamkan. Ukuran tulisan ini biasanya sudah ditentukan antara 12, 14 hingga 16 untuk judul, tergantung dari dosen yang memberikan arahan. Kemudian latar belakang ini kita lanjutkan pada heading 3, karena dia subjudulnya sudah berbeda. Tidak usah diletak di tengah karena dia sudah subjudul untuk pembuatan isinya gitu. Ini kita Times New Roman 12 dan kita hitamkan. Nah, latar belakang ini biasanya sudah termasuk A gitu ya. A. Biasanya latar belakang itu berisi tentang landasan atau apa yang kita bahas di situ gitu. Jadi dia membuatkan secara rinci saja. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah ini sama seperti latar belakang tadi, berada di heading 3. Oke, heading 3 kita kembalikan seperti tadi, Times New Roman 12 dan hitamkan. Oke. Kita ulang karena dia belum sesuai spasi tadi. Kita hapus dulu B titik enter. Oke, sebentar. Oke. Oke, ini heading 3, hitamkan Times New Roman. Nah, begitupun selanjutnya C juga masih subjudul yang sama dengan heading 3. Lakukan seperti tadi, hitamkan, ganti Times New Roman, dan terus kita lanjutkan. Nah, bab 2 itu kembali kepada subjudul pertama lagi, maka kita jadikan dia heading 1. Heading 1. Pembahasan itu subjudul kedua, maka kita buat menjadi heading 2 Times New Roman dan hitamkan. Posisinya kembali di tengah. Nah, pengertian itu sudah masuk ke subjudul yang ketiga. Berarti dia heading 3. Times New Roman, hitamkan. Berarti di sini kita letak di sini A, yaitu pengertian akidah. Kemudian lanjutkan ke selanjutnya yaitu ini seharusnya B, maka kita ulang, kita buat B dan kita lakukan hal yang sama seperti tadi, itu heading 3 Times New Roman, kita hitamkan. Oke. Nah, oke, setelah dilakukan, setelah kita membuat heading-heading tadi sampai akhir, sampai daftar pustaka, maka kita sudah bisa membuat daftar isi otomatisnya melalui seperti ini. Kita kembali ke atas ke daftar isi. Nah, kita bisa blok. Nah, bisa kita blok aja ini. Kemudian kita blok, kita pilih bagian reference. Setelah reference kita ambil table of contents. Dan kita ambil daftar isi manual yang daftar isi otomatis satu ini, yang ada heading 1, heading 2, heading 3-nya. Karena kan kita menggunakan heading tadi untuk membuat daftar isi otomatisnya. Kita pencet dan bam, sudah terbuat. Nah, di sini kita bisa bikin saja ulang daftar isi. Blok, kita hitamkan di home kembali, jadikan Times New Roman,
14 karena judul. Kita kembali letakkan di tengah. Nah, sudah jadi daftar isi otomatis kita. Nah, gimana sih kita bisa menentukan halamannya? Atau kita membuat halaman, ya kan di sini belum ada halaman nih. Nah, kita bisa membuat halamannya di sini dengan cara klik bagian bawah 2 kali di sini dan kita pilih bagian header. Sebentar. Page number, top of. Nah, untuk awal maka kita pakai yang ini di tengah, tapi bagian bawah. Sebentar. Page number, bottom. Nah, seperti itu. Kembali klik 2 bagian di atasnya dan sudah jadi nomor halaman. Cuman kalau sebenarnya nomor halaman pada makalah itu cover tidak diberi nomor halaman. Kita bisa hapus saja di sini. Ini dihapus. Ini otomatis input semuanya. Nah, membuat nomor halaman itu tidak terlalu sulit. Di bagian yang sulit itu adalah mahasiswa banyak membuat salah gitu. Jadi mereka membuat nomor halaman terbuat di covernya, maka mereka banyak yang membuat di 2 file gitu. Jadi covernya beda, kemudian di isinya lagi beda lagi gitu. Jadi banyak mahasiswa yang membuat 2 file, yaitu file yang pertama untuk berkas makalah mereka, dan yang file kedua itu banyak mereka membuat untuk hanya cover saja supaya tidak terbuat nomor halamannya. Jadi mungkin kita lanjutkan saja bagian yang lain seperti mengatur spasi. Nah, mengatur spasi contoh saja seperti ntar kita perbaiki dulu yang ini karena masih terjadi kesalahan ya. Ini kita sini. Nah, gimana sih supaya delete-nya itu langsung naik ke atas, ya nggak perlu kita ngapusnya kayak gini, biar dari sini aja gitu kan, jadi tahu batasnya. Nah, kita hanya menggunakan delete ya, pencet delete saja maka dia akan naik sampai batas kursor kita ada di mana. Nah, bagaimana kita cara menentukan spasinya? Contohnya seperti ini, kita blok yang ingin kita atur spasi, kemudian kita pilih ini length and paragraph spacing. Nah, kita pilih ini, kita atur saja mau spasinya 1,0, 1,15, 1,5 sampai 3,0, atau kita bisa juga mengaturnya sendiri menggunakan line spacing option. Nah, mengaturnya di sini left dan right. Oke. Kemudian mungkin ada juga beberapa yang tidak tahu cara menyimpan file gitu kan. Jadi sebenarnya tidak susah untuk menyimpan suatu file itu ke dalam dokumen kita. Kita cukup tinggal pencet file, kemudian save, atau kalau kita mau nyimpan baru kita klik save as. Nah, di sini banyak pilihan, mau kita simpan di download, dokumen, desktop, dan semacamnya. Atau mau cepat, kita bisa juga dari sini kita tinggal pencet Ctrl P untuk langsung ke sini, baru pencet save as, dan kita save di mana kita ingin menyimpannya. Contoh kita ingin menyimpan di download. Nah, kita buat misalnya makalah agama kelompok 12, oke. Nah, guru itu dosen itu meminta tipe dokumennya PDF. Gimana kita membuat PDF? Kita tidak perlu membuatnya ke dalam Google lagi, mengkompresnya segala macam. Jadi kita bisa langsung di sini kita pilih save as tipe. Nah, tipe yang sekarang ini kan adalah Word. Kita bisa mengubah menjadi PDF seperti itu. Nah, ini PDF. Dan masih banyak lagi, ada Word, dokumen segala macam.
dan biasanya hanya dimintai Word atau dokumen PDF gitu. Oke. Nah, mungkin saya sedikit ngasih tahu apa aja fungsi-fungsi tombol yang ada di laptop kita masing-masing gitu kan. Untuk Ctrl A itu digunakan ketika kita ingin ngeblok semuanya seperti ini. Ctrl A. Nah, dia akan otomatis terblok seluruhnya. Ini misalnya kita nggak tahu nih, kita entah lagi ngantuk atau segala macam, terpencet backspace atau delete, terhapus semuanya. Kita nggak perlu panik karena kita bisa mengembalikannya menggunakan Ctrl Z, Ctrl Z. Nah, dia akan kembali seperti sebelumnya. Yang hilang tadi kembali seperti semula gitu. Kemudian apa sih guna Ctrl C dan Ctrl V? Nah, Ctrl C itu digunakan untuk mengcopy, misalnya ini. Ini kita Ctrl C, yaitu Ctrl copy. C itu adalah copy gitu. Dan kita buka halaman baru. Bagaimana sih cara buka halaman baru gitu? Kalau membuka halaman baru di Word itu gampang sekali. Tidak perlu kita membuat file atau membuka Word satunya lagi. Kita tinggal Ctrl N, otomatis akan terbuka lembaran baru, yang file baru gitu. Dan Ctrl V yang tadi itu untuk apa sih? Ctrl V itu adalah untuk menempel apa yang kita copy tadi, seperti ini. Nah, ini yang kita Ctrl A tadi, atau kita Ctrl C tadi, kita Ctrl C tadi untuk untuk kita salin, kemudian kita tempel. Nah, seperti ini misalnya Ctrl A untuk mengapain semuanya, kemudian Ctrl C untuk mengcopy, kemudian Ctrl V untuk menyalin, Ctrl Z untuk mengembalikan sebelumnya. Misalnya kita nih ngapain sih dua-dua gitu, kita kan cuma butuh satu, kita nggak perlu ngapus gini. Mungkin kita ya bisa sih sebenarnya gitu, cuman kita demi menghemat waktu kan kita bisa aja Ctrl Z dan selesai gitu. Oke. Mungkin cukup sekian video penjelasan dari saya, mungkin sedikit terbata-bata atau video terlalu panjang dari yang semulanya disuruh hanya 10 menit. Saya membuatnya hingga 17 bahkan lebih, 17 menit lebih gitu kan. Jadi mohon maaf jika apabila ada kekurangan. Saya Rizky Fitra pamit undur diri. Semoga apa yang saya presentasikan, apa yang saya publikasikan ini menjadi manfaat bagi orang lain, serta dikenal atau didengar serta ditonton oleh masyarakat luas, dan serta bermanfaat bagi mereka. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.